Piala Dunia 2022 Qatar tanpa raksasa Italia. Performanya naik turun drastis pasca juara di gelaran Euro 2020. Banyak problem yang dihadapi oleh Roberto Mancini, tapi ada satu yang paling disoroti dan jadi musuh nasional. Pemerintah Italia turun tangan, nggak cuma federasi. Il a marqué quelque chose avec cette tentative incroyable. 92e minute sur leur deuxième tir. Ente pastinya udah pada tahu semua ya kalau timnas Italia seakan kehabisan bensin pasca juara Euro 2020 lawan Inggris. Performa timnas Italia berubah 180 derajat. Ada apa? Bahkan secara resmi timnas Italia gagal tampil di Piala Dunia Qatar 2022. Dari berbagai sumber yang Anda baca, ada banyak faktor yang mempengaruhi performa timnas Italia, baik teknis maupun non-teknis. Tapi ada satu yang paling menarik menurut Anda dari sekian banyak faktor tersebut, yaitu masalah regenerasi pemain. Mundur sedikit ke final Euro 2020 lalu. Data dari Squawka tentang rataan umur pemain timnas Italia dan Inggris yang jomplang. Rataan pemain timnas Italia 27,8, sedangkan timnas Inggris 24,5. Dan secara mengejutkan, pemain timnas Italia menyumbang banyak pemain lansia yang main di gelaran tersebut. Sebut aja salah satunya Giorgio Chiellini yang musim ini bermain di Major League Soccer Amerika bersama Los Angeles FC, yang kala itu berusia 37 tahun. Selang beberapa tahun setelah juara di Euro 2020, kita sudah tidak bisa melihat lagi kiprah beberapa andalan Italia di gelaran Euro 2020. Meskipun ada penggantinya, tapi apakah mudah bagi seorang pelatih timnas yang dikontrak jangka panjang dengan ketersediaan pemain dengan frekuensi keluar masuk yang tinggi? Persediaan pemain lokal dengan kemampuan terbaik juga sedikit. Liga domestik malah diisi lebih banyak pemain-pemain asing. Meramu strategi dan menetapkan taktik permainan untuk menghadapi event kejuaraan yang dihelat setahun sekali, 2 tahun sekali, dan lainnya tentu butuh konsistensi, eksistensi, dan waktu yang tidak sedikit. Lalu apa urgensi sebuah regenerasi di timnas Italia? Bukankah timnas Belgia dengan pemain usia emasnya juga sampai hari ini belum mengangkat trofi apapun? Kenapa regenerasi itu penting? Karena timnas tidak bermain intens, hanya di gelaran tahunan. Maka dibutuhkan squad dengan eksistensi yang cukup panjang untuk menerapkan taktik bermain yang sesuai dengan harapan pelatih. Kasusnya Italia, karena dihuni banyak pemain lansia, jadi akan sulit mendapatkan konsistensi dan eksistensi permainan. Frekuensi perubahan dan bongkar pasangnya akan lebih cepat. Kemudian pemain lansia juga rentan dengan performa stamina dan kebugaran tubuh yang kurang memadai untuk sepak bola modern hari ini. Meskipun nggak menjamin ya, seperti timnas Belgia yang dihuni banyak pemain usia emas, tapi juga belum kunjung angkat juara. Ada banyak faktor teknis dan non-teknis lain yang mempengaruhi performa timnas. Tapi regenerasi adalah bagian penting untuk bisa maju selangkah lebih depan dalam kompetisi sepak bola. Kenapa regenerasi pemain di timnas Italia berjalan begitu lambat? Hal ini dipengaruhi oleh angka kelahiran atau fertility rate di negara Italia yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Data ini menyebutkan dari tahun 1970-an sampai 2020 tercatat angka kelahiran bayi di Italia terus menurun. Dan di Eropa, Italia menjadi negara dengan angka kelahiran yang paling sedikit per tahunnya. Sejatinya hal ini tidak hanya melanda sepak bola Italia, tapi juga seluruh aspek kehidupan yang ada di Italia. Perlu kita ketahui bersama bahwa orang-orang Eropa sudah sejak lama menganut prinsip child free. Bukan malas berkembang biak, tapi lebih ke malas memiliki anak. Karena alasan-alasan tertentu. Di sini ente bisa lihat, artikel ini menjelaskan ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi penurunan angka kelahiran di Eropa, khususnya Italia. Dan dua yang aneh soroti di sini adalah
lack of childcare and changing gender role. Jadi selain budaya child free, pesatnya pertumbuhan komunitas LGBTQ+ di Italia juga mengancam angka kelahiran bayi di setiap tahunnya. Bergantinya peran gender ini sangat berpotensi menurunkan lebih dalam lagi angka kelahiran bayi di Italia, bahkan seluruh Eropa. Ente bisa lihat buktinya saat ini Premier League sedang melakukan kampanye Rainbowless, kampanye sepak bola untuk semua kalangan, termasuk kalangan pelangi. Apa solusi dari pemerintah maupun federasi untuk mengatasi hal tersebut? Problem penurunan angka kelahiran ini jadi sorotan nasional di Italia. Maka dari itu, di era kepemimpinan Perdana Menteri Mario Draghi, kementerian-kementerian di Italia bahu-membahu mengatasi penurunan angka kelahiran tersebut dengan mencanangkan program-program pemberian insentif kepada keluarga yang mau melahirkan anak lebih dari 2. Lalu Kementerian Pertanian Italia akan memberikan lahan pertanian untuk diolah demi memenuhi kebutuhan keluarga tersebut dalam waktu yang sangat panjang. Ada juga kementerian yang ngasih bonus, tabungan sekolah, dan insentif lainnya. Nah, ini yang menarik ya. Bahkan Paus Vatikan pun ikut andil turun gunung ngasih insentif demi mendongkrak angka kelahiran bayi di Italia. Ini betul-betul masalah yang serius yang sedang dihadapi pemerintah Italia. Setelah Perdana Menteri Mario Draghi mengundurkan diri kemarin, kursi Perdana Menteri sekarang diisi oleh Giorgia Meloni, dan seketika ditunjuk menjadi Perdana Menteri. Program prioritasnya tak lain dan tak bukan adalah bagaimana caranya mengangkat angka kelahiran bayi di Italia. Apakah Perdana Menteri baru Giorgia Meloni akan memberikan insentif dan bonus juga kepada keluarga yang mau melahirkan 2 anak lebih? Menarik untuk ditunggu ya, apa gebrakan dari Giorgia Meloni untuk mengatasi angka kelahiran bayi yang menurun di Italia, dan demi kemajuan timnas Italia untuk mendapatkan banyak talenta-talenta muda. Masalah lambatnya regenerasi pemain bola di Italia akan semakin asik jika dikaitkan dengan kedatangan pemain naturalisasi. Pada circa 1900-an, pada tahun itu ada istilah oriundi, yaitu orang yang tidak lahir di Italia dan datang ke Italia sebagai imigran atau memiliki darah Italia, berhak menjadi warga negara Italia. Dekat-dekat tahun itu, Benito Mussolini yang juga seorang fans fanatik Lazio getol sekali melakukan variasi politik untuk sedikit mengaburkan manuver politiknya di Italia, yaitu dengan sepak bola. Demi mempersiapkan Piala Dunia 1934, Mussolini memanggil beberapa oriundi untuk mengisi pos-pos penting di skuad Italia. Dengan bantuan oriundi, Italia sukses menjadi juara Piala Dunia 1934 di negaranya sendiri. Sedikit agak aneh gak sih? Benito Mussolini kan ideologinya fasis ya, atau bisa dibilang kecintaan terhadap tanah airnya terlalu lebih, sehingga paham fasis ini memandang bangsa sendiri sangat superior, lalu memandang rendah bangsa lain. Seharusnya mereka memainkan pemain asli Italia, bukan malah memanggil oriundi dari Amerika Selatan atau melakukan naturalisasi. Nah, naturalisasi yang seperti ini masih dilakukan sampai hari ini. Total ada 3 pemain yang bisa disebut oriundi yang main di gelaran Euro 2020 kemarin. Mereka nggak lahir di Italia, tapi bisa membela timnas Italia. Sebut aja Jorginho, Emerson Palmieri, dan Rafael Toloi. Agak lucu nih ya Om Mancini, dulu nyindir Conte manggil oriundi kayak Eder gitu ya. Tapi dia sendiri juga manggil 3 oriundi itu, yang mereka semua berdarah Brazil. Beberapa legenda Italia kontra dengan kebijakan naturalisasi ini ya, sebut aja Cesare Maldini, Arrigo Sacchi, bahkan sang pelatih sendiri Roberto Mancini sempet-sempetnya nyindir dan bahkan rasis ke para pemain oriundi tersebut. Kebijakan ini merusak the original timnas Italia. Yang paling parah dan rasis ya Arrigo Sacchi ya, sempet-sempetnya bilang banyak orang kulit hitam di timnas Italia. Kebijakan naturalisasi tersebut selama ini jadi solusi dari federasi, juga alternatif sambil nunggu talenta muda ditempa dan dimasak sampai matang sehingga siap dipanggil timnas. Tapi ideologi supremasi cinta tanah air yang berlebihan warisan Mussolini masih tertanam di otak beberapa orang di Italia, menjadikan kebijakan tersebut menuai pro dan kontra. Matteo Salvini, seorang pemimpin partai sayap kanan berideologi fasis Lega Nord, juga mengecam banyaknya pemain asing di Italia. Dan Italia sekarang mendapat suntikan oriundi lagi, yaitu penyerang muda usia 19 tahun kelahiran Italia, keturunan Pantai Gading, yaitu Wilfried Gnonto. Ada testimoni menarik dan menggelitik dari salah satu mantan pemain Juventus asal Belanda.
Secara tersirat, Matthijs de Ligt menggambarkan kondisi sulit yang dihadapi di awal gabung bersama Juventus. Memang nggak terang-terangan sih bilang dirinya sulit berkembang di Italia, tapi interviewnya bareng ESPN agak nyindir-nyindir halus. Kontras banget dengan apa yang dia mainkan di Belanda. Ketika bertahan, de Ligt berani mengambil resiko, karena di Ajax permainannya cenderung ofensif dan melakukan pressing tinggi. Tapi kalau di Italia nggak ada. Gaya bermain di Italia kata dia lebih lambat. Ditambah lagi kompatriotnya legend semua, berumur semua. Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, dan Gianluigi Buffon. Ketika Anda pergi ke tim di mana di situ banyak sekali legenda-legendanya di posisi bertahan maupun penjaga gawang, bagi pria berusia 19 tahun mungkin pada awalnya akan sangat sulit untuk mengekspresikan diri Anda seperti yang Anda bisa. Itu mungkin kekurangan saya, tapi saya juga banyak belajar dari mereka. Saya mencoba mengambil sebanyak mungkin untuk menjadi pemain yang lebih baik dan pemimpin mungkin. Di sini saya menemukan gaya bermain yang berbeda seperti di Ajax. Di sana saya melakukan pressing tinggi, mengambil alih permainan dan mengambil resiko juga. Karena saya tahu resiko atau pergi dan mendapat keuntungannya. Di Italia permainan liganya juga sedikit lebih lambat dan kamu diizinkan untuk sedikit lebih mundur. Dan jelas Italia memenangkan 4 kali Piala Dunia dengan cara bermain seperti ini. Jadi saya benar-benar mengerti bahwa mereka rasa ini adalah cara yang tepat untuk bermain bola. Dan tetapi itu adalah filosofi yang sungguh sangat berbeda. Apakah timnas Italia saat ini sudah menemukan calon penerus para pemain-pemain yang sudah lansia di timnas Italia? Pada gelaran UEFA Nations League yang lalu, timnas Italia dapat suntikan talenta-talenta muda potensial. Skuad yang sangat berbeda dari skuad yang dibawa Roberto Mancini di Euro 2020. Ada beberapa nama menarik dengan usia yang muda. Yang pertama ada Giacomo Raspadori, umur 22 tahun yang saat ini jadi andalan Napoli. Lalu ada Wilfried Gnonto, umur 18 tahun, sukses bersama FC Zurich, lalu diboyong Leeds United ke Liga Inggris. Wilfried Gnonto ini berhasil mematahkan rekor pemain termuda timnas Italia yang berhasil nyetak gol setelah 64 tahun lamanya atas nama Bruno Nicole yang usianya saat itu 18 tahun juga, tapi beda sekitar 37 hari. Lalu ada Gianluca Scamacca yang saat ini juga bermain di Liga Inggris bersama West Ham. Kemudian ada Alessandro Bastoni umur 23 tahun dan Di Marco usia 24 tahun. Keduanya saat ini jadi andalan Inter Milan dan beberapa nama muda lain. Mancini masih mempercayakan beberapa pemain dengan usia di atas 30 tahun di lini belakang. Antara lain Francesco Acerbi 34 tahun, Leonardo Bonucci 35 tahun, dan Rafael Toloi 32 tahun. Keseimbangan antara tua dan muda menjadi komposisi andalan Mancini selama ini. Lalu apa kabar Liga Domestik Serie A? Apakah pemain lokalnya menguasai Liga Domestik tersebut? Bagaimanapun juga, kekurangan generasi penerus di sepak bola Italia adalah masalah yang sangat serius. Seluruh kementerian di Italia turun gunung bahu-membahu mencari solusi bagaimana cara meningkatkan angka kelahiran di Italia. Dan tentunya regenerasi membutuhkan waktu yang sangat lama. Coba kita lihat ya, pos striker pencetak gol terbanyak di Liga Italia, Serie A ya, sejak 5 tahun terakhir. Memang masih ada striker lokal yang menghiasi kompetisi 3 besar pencetak gol terbanyak. Tapi ya orangnya itu aja. Sebut aja musim 2017-2018 ada Ciro Immobile di posisi kedua dengan 29 gol dan Fabio Quagliarella posisi keempat dengan 19 gol. Di musim berikutnya posisi pertama diisi Fabio Quagliarella 29 gol, di bawahnya striker asing semua. Musim 2019-2020 posisi pertama ada Ciro Immobile dengan 36 gol, di bawahnya posisi 4 ada Francesco Caputo 21 gol. Lalu di musim 2020-2021, striker Italia hanya mampu bersaing di posisi 5 yaitu Ciro Immobile dengan koleksi 20 gol. Musim 2021-2022, Ciro Immobile sukses menempati posisi 1 striker tersubur dengan 27 gol. Di bawahnya striker asing semua. Dan musim ini sementara Ciro Immobile berada di posisi ketiga dengan 6 gol. Di bawahnya jauh yaitu posisi ke-7 ada Nicolo Barella dengan koleksi 5 gol. Oke lah, nggak buruk-buruk amat sih statistik striker lokal Liga Utama Italia ini ya. Tapi umur mereka sudah nggak relevan lagi untuk bersaing di sepak bola modern hari ini. Ciro Immobile sekarang umurnya 32 tahun, lalu Fabio Quagliarella 39 tahun,
Meskipun masih mampu, tapi udah saatnya Italia memiliki striker lokal muda nan tajam yang mampu bersaing di tengah gempuran striker asing di Liga Italia Serie A. Dan ini baru pos strikernya, belum pos-pos yang lainnya. Piala Dunia 2022 Qatar memang bukan untuk timnas Italia tahun ini.